Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-405. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-405 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham Globe, WH, BCIP, WSKT, Kios, dan saham PPRE. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasanya kita akan coba meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG kali ini tutupin 0,69% di level 6538 dengan total transaksi hari ini 11,4 triliun, cukup turun. Apa mungkin ada sekuritas yang kena efek yang mungkin masih belum beroperasional secara normal sehingga membuat transaksinya turun? Tidak ada yang tahu. Yang berikut ada informasi hari ini 233 saham naik, 284 saham turun, dan ada 144 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini kembali asing mencatatkan net sell di seluruh market sekitar 545 miliar. Kita langsung ke saham pertama yaitu saham Globe atau Globe Kita Terang, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 260. Jadi semua supaya teman-teman ingat bahwa semua saham yang ada di sini adalah yang di-request oleh teman-teman ya. Jadi bukan saya pilih sendiri, kecuali nanti ada informasi dari saya bahwa oh ini saham yang dekat PBL, oh ini yang dekat PBH. Tapi yang murni di hari ini semuanya yang di-request oleh teman-teman. Ada dua yang mungkin masih belum difasilitasi di sini, tapi mungkin besok kita akan ulas lagi lanjutannya. Jadi saham Globe ini memang secara volume ini sangat sepi ya. Transaksi hari ini cuma 69 kali. Frekuensinya, kemudian turnovernya cuma 39 jutaan. Jadi sangat kecil sekali, sangat tidak liquid. Coba kita lihat bid ask-nya pun sisi bid-nya di 248, tapi sisi ask-nya di 260. Jadi bid offer-nya tidak seimbang dan ini memang sangat tidak liquid. Tapi tentu pasti ada orang juga yang suka bermain di seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang minta request ini, ya saya cuma bisa informasikan bahwa yang pertama, saham ini tidak terlalu liquid untuk kondisi hari ini. Kemudian level resisten itu ada di 328, itu resisten terkuat. Dan support terkuat ada di 192, yaitu support PBL. Kita langsung ke saham selanjutnya, yaitu saham WH Transportasi Indonesia dengan kode emiten WH, di mana saham ini tutup minus 1,51% di harga 196. Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, saham WH kemudian mencoba untuk kembali menanjak ya, kembali naik walaupun hari ini akhirnya dia coba merah ya. Sudah mulai ada tanda penurunan. Apakah ini bisa terus melanjutkan penurunan? Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas bahwa saat ini WH masih terbilang aman karena dia masih berada di atas level support terkuat, level PBL di 175. Target terdekat untuk WH adalah menuju resisten terkuat, resisten PBH di 218. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli WH, tentu ketika dia dekat dengan PBL, kita bisa ambil opsi itu, atau ketika dia breakout dari 218, yaitu PBH-nya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan apa dia breakout, ya sudah kita ambil di sana, apa dia turun dulu, yang penting bisa bertahan kuat di atas 175, juga kita bisa ambil posisi. Tapi di kondisi hari ini dia berada dalam medium risk ya, di tengah-tengah. Ini sangat bingung ya. Jadi kalau kita mau ambil ya, kalau saya pribadi menunggu breakout sekalian atau dia turun dekat support baru saya ambil posisi untuk membeli. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume ini bagus ya, secara struktur juga ini menarik untuk WH. Next kita punya saham Bumi Citra Permai Tbk dengan kode emiten BCIP, di mana BCIP ini 40 hari terakhir itu masih berada di sekitaran area 60. Namun ya dalam perjalanannya tiba-tiba dia mengalami satu lonjakan yang cukup pesat sekali dengan kenaikan hampir lebih dari 2,5 kali ya, dari 60 bahkan sampai tertinggi di 151, dan akhirnya setelah itu dia kembali koreksi balik lagi ke 91. Jadi jarak dari 40 hari terendah sampai di closing hari ini di 91 ini masih ada 31 poin. Jadi masih ada kurang lebih sekitar kenaikan 50% lagi dari 40 hari harga terendahnya. Nah, apakah ini sudah menarik atau tidak? Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya indikator sudah menunjukkan low risk. Tapi kalau saya pribadi
saya mungkin akan tawar lebih dekat lagi dengan level support terkuat. Support terkuatnya di 81, harga saat ini di 91. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu kalau saya pribadi ya, saya ambil di 81 sampai dengan 83 lah. Ini bisa menjadi area beli yang menurut saya jauh lebih aman karena dekat dengan support terkuat. Kalaupun ternyata tidak mampu bertahan di 81, saya bisa prepare cut loss di 78, 79. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan di situ, maka target kenaikan saya adalah kembali menuju ke 104, bahkan sampai di PBH di 151. Atau kalau teman-teman takut ternyata dia tidak sampai dekat dengan 81, dia langsung rebound, ya bisa diatur dengan money management. Mungkin di level 90-91 beli 20% dari alokasi modal tradingnya, nanti dia turun lagi, yang penting masih kuat bertahan di 81, ya silakan diambil, ditambah lagi sisanya mungkin 80%, sehingga average down-nya bisa turun cukup jauh. Nah, itu strategi-strategi yang bisa teman-teman pakai sendiri untuk mensiasati takut ketika kita terlalu menunggu malah dia terbang, atau ya bisa atur sesuai dengan strategi masing-masing. Jadi kalau saya memang biasa lakukan seperti itu. Dan sekali lagi bahwa apa yang saya lakukan tentu tidak bisa disamakan untuk semua, karena balik lagi perbedaan kita ada di waktu, ada di modal, ada di mindset, ada di psikologi, itu yang mempengaruhi hasil. Walaupun secara teknik semua kita bisa pelajari, walaupun kita bisa paham apa itu teknik, kalau di mana support, di mana resisten, kita semua tahu itu bandermologi, kita semua tahu itu fundamental, tapi ketika kita berbicara soal psikologi, kita berbicara soal money management, kita berbicara soal mindset, nah itu yang susah. Tidak semua kita punya pemikiran yang sama, tidak semua kita punya money yang sama, dan tidak semua kita punya disiplin yang sama. Jadi itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Yang penting adalah teman-teman tahu dengan teknikal ini bisa menjadi panduan. Ya, kalau memang ternyata dia turun di bawah level support, tentu secara logika kita langsung ambil keputusan untuk apa? Cut loss, average down. Nah, itu kembali lagi kepada masing-masing. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume ini tidak terlalu bagus, tapi secara structure ini sudah mulai menarik untuk BCIP. Jadi kalau memang dia kasih kesempatan untuk anjlok dekat dengan 81, yaitu mungkin adalah peluang bisa teman-teman ambil di saham ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk mereview saham berikutnya, teman-teman mungkin yang mau bergabung ke Discord Joran Fest, ya kebetulan di general ini free, teman-teman bisa langsung klik bit.ly/Joran Discord, ya. Bisa diketik di Google bit.ly/Joran Discord. Silakan teman-teman bisa masuk ke sana dan silakan bertanya ya. Kalau masuk diam-diam saja, kita juga diam-diam saja karena paling update beberapa saja ya. Tapi kalau teman-teman bertanya mungkin bisa dibantu untuk dijawab di sana. Next kita punya saham PT Waskita Karya, di mana saham Waskita ditutup naik tipis 0,64% di harga 780. Di mana Waskita ini setelah mengalami penurunan, sideways turun, nah ini mulai mencoba naik lagi nih. Dan level PBL yang mana kita tahu itu adalah support, saat ini berada di atas dari harga saat ini. Artinya PBL ini bukan jadi support lagi, tapi menjadi resisten. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membeli Waskita, tentu breakout dari 790 itu jauh lebih bagus sekali ya. Ini sudah dekat sebenarnya. Jadi ketika dia breakout dari 790, maka silakan teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy on breakout ya. Buy on breakout di 790 atau sampai dengan 795 bisa teman-teman pakai. Target kenaikan ke berapa? Bisa ke 860. Ini adalah PBH sampai ke 1065. Dan prepare cut loss ketika dia turun kembali di bawah 790, kita bisa pasang di berapa? 770 sampai 775. Ini teman-teman bisa pakai sebagai area untuk cut loss. Ini area beli ketika breakout dan ini untuk area TP-nya. Ya, range TP-nya. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia tidak mampu melewati 790, ya lebih baik kita wait and see. Lebih baik kita jangan dulu beli, menunggu lagi dia turun, ketemu level support baru, level adjustment baru, nah itu bisa kita ambil. Nah ini banyak juga yang masih bingung, masih bertanya bahwa kapan Waskita akan right issue, karena kemarin memang corporate actionnya di RTI atau di berita pun sudah keluar sebenarnya bahwa di sekitaran awal Desember sampai nanti subscription date di tanggal 20. Akan tetapi ketika ada berita terakhir keluar bahwa pelaksanaan right issue itu agak ditunda dan harga
pelaksanaan itu dari 487 kalau tidak salah, itu sekarang sudah tidak muncul lagi di RTI untuk waskita. Jadi ini kita semua masih menunggu kira-kira kapan dia akan mengumumkan harga pelaksanaan right issue, karena kemarin itu jaraknya cukup jauh dari harga market. Market mungkin masih di sekitaran 800-900, tapi harga pelaksanaannya bisa sampai di 487, yaitu akhirnya membuat harga saham waskita cukup volatile, yang mana semua orang pengen menjual dan mengambil nanti ketika saat pelaksanaan right issue. Dan sekarang ketika harga pelaksanaan itu berubah, semua menjadi menanti, menunggu, dan harga saham waskita tentunya pasti akan cenderung sideways sampai nanti pengumuman itu keluar. Kalau misalkan harga right issue-nya tinggi ya dari harga market, ya tentu harga market pasti akan menyesuaikan juga, begitupun sebaliknya. Tapi kalau memang skenario dari waskita adalah untuk menambah modal, seharusnya harga right issue atau pelaksanaan right issue-nya harusnya berada di bawah harga market ya. Jadi itu yang bisa membuat kita bisa tebus ya, dan perusahaan bisa dapat banyak dana. Kalau mereka sendiri yang ambil kayaknya tidak mungkin, karena mereka lagi butuh dana. Itu logika yang mungkin bisa kita pakai di pelaksanaan right issue waskita kali ini. Kalau kita lihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, tapi secara struktur ini masih belum terlalu menarik untuk waskita. Next kita punya saham Kios Komersial Indonesia dengan kode emiten Kios, di mana saham Kios ditutup minus 1,41% di harga 700, di mana level support terkuat untuk saham Kios ini berada di 690, dan secara 40 hari terakhir memang Kios masih bergerak cenderung sideways, namun memang sideways-nya ini masih berada di atas level PBL atau berada di level support paling kuatnya, sehingga indikator The Golden Cross menunjukkan resiko masih rendah. Dan kalau teman-teman yang mau ambil saham ini tentu bisa mempertimbangkan entry di level 690, yaitu level PBL-nya, sampai di harga saat ini 690 sampai 700, itu mungkin bisa menjadi area beli yang cukup menarik. Hati-hati ketika jebol di bawah 690, prepare cut loss di 670 sampai dengan 680. Dengan kalau misalkan dia bisa bertahan di 690, maka target kenaikan bisa menuju 795, itu adalah area resisten, area PBH, atau menuju 40 hari harga tertinggi sampai di 855. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum terlalu menarik, dan secara struktur ini sudah mulai terlihat menarik, tapi masih secara volume masih belum terlalu menarik. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-405 hari ini adalah saham PPRE, di mana saham PPRE ditutup naik 2,7% di harga 190, di mana kenaikan ini memang masih belum mampu untuk menembus area pentingnya PBL yang mana saat ini menjadi resisten. Oleh sebab itu, kalau teman-teman yang ingin membeli, maka kita tunggu sekalian dia breakout dari PBL-nya di 195. Jadi ketika dia mampu melewati 195, tentu kita bisa ambil untuk entry buy di sana, dengan target kenaikan terdekat ke resisten psikologis di 200 dan target jauh menuju 218. Akan tetapi kalau misalkan dia belum mampu untuk naik dan melewati level PBL tersebut, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham PPRE. Beda cerita kalau misalkan setelah dia breakout di 195, ternyata dia balik lagi turun. Nah, teman-teman langsung prepare cut loss-nya bisa di 190 sampai dengan 192. Kalau dari sisi broker summary, kita lihat di saham PPRE bahwa secara volume PPRE ini masih terlihat menarik, dan secara struktur juga PPRE masih terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-405 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.